Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Mukarrom, dosen penguji UKIN. Nama saya Nur Halimah, mengajar di MTS Al-Huda Padurenan, Kota Bekasi, dalam bidang studi Al-Quran Hadis. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan, batch 2 kategori 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dengan nomor peserta 0865 3001 01007 dan NIM 2323990021. Saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja dengan tema hukum bacaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil yang akan dilaksanakan di MTS Al-Huda Padurenan, Kota Bekasi di kelas 7. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan siapkan kita baca doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka juz amanya, kita tadarus pagi dulu seperti biasa. Kita lanjut suratnya. Dari surat An-Nasr, kemudian Al-Kafirun, terus Al-Kausar, dan surat Al-Ma'un. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum ma'abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la
antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yaruddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wal huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, Ibu cek absen dulu ya hari ini. Bagas ada? Iyer, Yasmin, Jesinda, Rehan, Zaidan, Moza, Nazril, Faiz, Sofi, Zahra, Zaid, Zeti, Vina, Divani, Nazil, Davi. Alhamdulillah berarti hari ini hadir semua ya. Ada 17 ya. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran Ibu mau cek dulu kerapihannya terlebih dahulu ya. Untuk yang putra bagian depan oke, cuman udah ada yang pakai celana training duluan ya. Celananya kemana ini? Dicuci, berkebasahan ya. Hujan kemarin ya. Yang belakang cakep. Moja udah pakai olahraga aja ini, kemana bajunya? Basah juga, hujanan kemarin. Oke, masih bagus. Cuman kenapa Sophie jadi roknya warna biru ya? Jadi beda-beda. Basah juga, hujan ya kemarin soalnya ya. Alhamdulillah yang ini rapi. Ini juga rapi.
Untuk sepatu, alhamdulillah jahit rapi ya sekarang. Najil, kenapa pakai sendal, Zil? Oh, habis jatuh, kakinya masih sakit. Jaidan sama pakai sendal, kenapa nih? Bengkak, kenapa? Main futsal ke Seleo, jadi bengkak. Pakai sendal ya berdua. Ya, alhamdulillah masih masuk. Baiklah, sebelum masuk ke pembelajaran, biar tambah semangat, Ibu mau cek dulu. Apa kabar hari ini? Al-Huda, NKRI, Al-Huda, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah masih semangat. Baiklah, kita masuk review dulu. Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Kita belajar tentang Al-Quran hadis, temanya apa? Yang benar? Sebelumnya apa? Betul, sebelumnya kita sudah belajar tentang mad tabi'i. Review sebentar, ada yang masih ingat apa itu mad? Untuk tangan kalau yang bisa. Ya, Yasmin. Betul, bacaan yang dipanjangkan atau memanjangkan bacaan sepanjang 2 harokat. 2 harokat berapa alif sih? Satu alif ya, betul. Selanjutnya, ada berapa huruf mad tabi'i? Ada yang bisa? Masih ingat? Coba sehat ganti. Ada apa aja? Betul, alif, waw, ya, atau boleh alif, ya, waw, sama. Intinya ada 3 huruf. Apa sih syaratnya terjadinya mad tabi'i? Apabila fathah, alif, betul. Apabila terjadi yang namanya alif bertemu sesudah fathah dan ya bertemu nah, sebelumnya diawali dengan kasroh. Selanjutnya waw sukun. Nah, kemudian bertemu dengan waw sukun bertemu dengan doma. Sebelumnya ada doma. Betul. Sebelumnya ada tanda baca doma. Jadi intinya ada 3 huruf untuk mad tabi'i. Selanjutnya, ada yang bisa mencontohkan mad tabi'i? 1. Oh iya, coba silakan Yasmin. Kola, betul. Yang betul. Ada apa? Betul, ada fathah bertemu alif. Ko di situnya ada tanda baca fathahnya. Ko, ada alifnya dibaca panjang 2 harokat. Betul, baiklah, alhamdulillah masih pada ingat. Oleh karena itu kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Masih bab 4, masih tentang ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid? Masih ingat? Ya, dengan baik dan benar. Ilmu yang mempelajari bacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa harus baca Al-Quran dengan baik dan benar? Supaya mendapatkan keberkahan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran ini salah satu kitab suci agama Islam sekaligus hukum dasar dalam agama Islam. Makanya wajib sebagai orang Islam kita mempelajari yang namanya Al-Quran dengan baik dan benar. Bukan asal baca. Karena ketika kalian salah satu huruf saja dalam membacanya, betul, pinter. Maka artinya akan berbeda. Itulah salah satu keunggulan dalam kitab suci kita Al-Quran. Satu huruf aja sudah berbeda arti. Baiklah, masuk ke pembelajaran terbaru alias sekarang. Kita akan masuk tentang pembelajaran mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Sebelumnya Ibu mau tanya, adakah yang di rumah masih ngaji? 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 orang? Yang lain enggak? Kenapa? Biasain ngaji terus ya di rumah ya. Mau di musola boleh, di masjid boleh. Ya, Dapi ya. Dapi udah geleng-geleng aja. Semangat dong, di rumah tetap ngaji. Ketika ngaji di musola ataupun di masjid, udah belajar belum? Mat wajib dan mat jaiz? Oke, Ibu mau tanya coba. Apa itu mat wajib muttasil? Ada yang bisa tunjuk tangan? Oh enggak, angkat tangan semua ya. Mad itu memanjangkan, wajib itu harus, muttasil disambung atau menyambung. Jadi memanjangkan huruf bacaan Al-Quran yang harus disambung dalam satu kata. Jelas ya? Itu pengertian dari mad wajib muttasil. Masuk ke yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad memanjangkan, jaiz boleh. Munfasil terpisah. Jadi memanjangkan bacaan atau huruf Al-Quran boleh terpisah dalam dua kata, atau kalau di Arabnya kata itu jadi kalimat, dalam dua kalimat. Kalau bahasa Indonesia kata. Jelas ya? Oke, itu dari pengertian mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Nanti ada juga di buku, nanti kalian cari lebih teliti lagi. Ada di buku pembelajaran kalian nanti. Selanjutnya, ada yang masih ingat? Untuk mad sendiri secara garis besar dibagi menjadi berapa? Mad, yang ibu tanyain madnya. Nah, 2, pinter. Dibagi menjadi pertama mad. Betul, kita udah pelajari ya sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Mad tobi'i atau nama lainnya mad asli. Betul. Asli itu asal mula. Ini dasar dalam mempelajari Al-Quran, ada mad tobi'inya. Kemudian yang kedua, mad far'i. Betul. Nah, dari mad far'i inilah dibagi menjadi 13 cabang atau 13 mad. Nah, salah satunya yang kita pelajari hari ini ada 2, yaitu mad wajib muttasil. Betul, dan mad jaiz munfasil. Oke, sip, lanjut. Tentang mad tobi'i dulu, tadi ada 3 huruf, alif, ya, waw, terjadi apabila alif didahului sebelumnya dengan fathah, ya didahului sebelumnya dengan kasroh, dan waw didahului sebelumnya dengan doma. Ada yang masih ingat contohnya tadi udah disebut sama Yasmin, contohnya kola. Yang mana? Ko-nya ya di sini. Tuh, ada fathah, kemudian ada alif. Disinilah masuk mad tobi. Terus Bu, apalagi? Ada lagi contohnya. Iza. Nah, yang mana mad tobinya? Za. Yaitu ada fathah, kemudian setelah fathah bertemu alif. Alifnya di sini alif mati ya, dipanjangin 2 harokat. Selanjutnya ada lagi contohnya inna. Nah, yang mana? Na-nya ya. Ini ada dengungnya, inna di sini. Jelas ya? Kita masukin ke mad wajib muttasil. Ketika dibaca ada surat yang biasanya sering kamu baca. Surat Iza, yang depannya Iza apa coba? Pinter. Iza ja. Nah, tadi Ibu udah sempat bilang mad wajib muttasil
adalah memanjangkan huruf yang wajib alias harus dengan cara disambung dalam satu kata atau kalimat kalau di bahasa Arab. Ini masuk satu kalimat nggak? Atau satu kata? Iya, berarti masuk apa ini? Salah satu tandanya apa sih? Huruf. Nah, salah satunya ada bendera. Tuh, ini belum ditarik bendera ya. Benderanya biasanya kalau mat wajib itu lebih tebal. Oh, benderanya lebih tebal ya. Nah, selain bendera, cirinya apa lagi? Betul, Sopi pinter. Panjangnya 6 harokat, tapi bisa juga dibaca 5 harokat. Tapi rata-rata kebanyakan 6. Tebak. Kemudian ciri berikutnya apa lagi? Ada huruf hamzah. Pinter sekali. Jadi ada 3 ciri. Benderanya lebih tebal, dibaca 6 harokat atau 5 harokat juga boleh. Kemudian ada huruf hamzah. Jelas? Ini untuk mad wajib mutasil. Selanjutnya dari kata inna. Surat apa? Inna. Ada selanjutannya. Nah, Qadar boleh. Inna atau inakal kausar atau inna anzalnahu boleh. Ibu ambil yang inna atau inakal ya. Nah, inna toinaka. Yang mana yang disebut mad jaid munfasilnya? Yang mana? Ada matobi'i. Mana matobi'inya? Nah, bertemu alif. Biasanya kadang ditandain huruf hamzah di atas. Karena kalau alif tanpa hamzah masih masuk huruf mati. Biasanya ada tanda hamzah. Walaupun kadang-kadang ada juga Al-Quran yang tidak memakai hamzah. Nah, matobi'i bertemu huruf alif atau hamzah dalam dua. Satu atau dua ini? Dua. Inna sesungguhnya. Atau inakal itu kalimat keduanya. Jelas ya? Jadi ini dua kalim. Kalau yang atas satu kalim. Idza ja. Nah, ada tanda lainnya enggak? Apa yang kurang? Bendera. Cuman benderanya lebih tipis. Betul sekali, itu salah satu tanda atau ciri dari mad jaiz munfasil. Jelas ya? Jadi yang pertama cirinya ada mad tobi'i bertemu alif atau hamzah dalam dua. Berikutnya ada benderanya tipis. Selanjutnya dibaca berapa harokat nih kalau mad jaiz? 5, lebih rendah dari mad wajib. Jadi 5 atau 2 alif setengah. 2 alif setengah, 2 1/2 alif. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sebelum masuk ke pembelajaran, kita cek dulu, kita lihat dulu ada video pembelajaran. Biar lebih jelas. Nanti setelah kita menonton video pembelajaran, akan dibagi kelompok. Karena di sini ada putrinya 10, berarti ntar dibagi putrinya bagi 2, 5, 5. Putranya kan ada 8, dibagi 4. Jadi nanti ada kelompok yang 5, ada kelompok yang 4. Akhirnya terbentuk jadi 4 kelompok, putra 2, putri 2. Bisa dimengerti? Kita cek dulu video pembelajaran. Nih kalau ada ininya kelihatan nggak ya videonya? Kalau nggak ibu hapus dulu ya. Biar lebih jelas. Nanti boleh kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh ditanyakan setelah menonton video ya. Kita nonton videonya dulu. Sudah ya? Kita tonton dulu biar lebih jelas.
Assalamualaikum adik-adik. Hari ini pembelajaran kita tentang hukum bacaan mat yang terdiri dari matpoli, matwajib mutasil, dan marjai mufasil. Mat terdiri dari dua macam, yaitu mat asli dan mat far'i. Mat asli biasa disebut dengan mat tabi'i. Mat tabi'i biasa disebut mat asli karena merupakan dasar utama untuk mempelajari hukum mat. Sedangkan mat far'i merupakan hukum bacaan mat yang terdiri dari bermacam-macam, di antaranya mad wajib mutasil dan mad jaiz mutasil. Selanjutnya yaitu hukum bacaan mad wajib mutasil. Mad wajib secara bahasa wajib berarti harus, mutasil berarti menyambung. Sedangkan secara istilah mad wajib mutasil adalah hukum bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Disebut dengan hamzah karena alif berharokat a, i, u atau an, in, un. Perhatikan contoh di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ingat, hukum bacaan mad wajib mutasil dibaca panjang 5 harokat atau 5 ketukan. Perhatikan huruf yang diberi warna merah dan warna kuning. Pada huruf ma merupakan contoh dari hukum bacaan mad tabi'i. Kenapa? Karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Kemudian dia bertemu dengan apa? Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimatnya nih. Iya dong, dalam satu kalimat karena kalimat ma'an ini ma'an artinya cuma satu, yaitu air. Jadi ma'an ini merupakan hukum bacaan mad wajib mutasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yang terakhir yaitu hukum bacaan mad jaiz munfasil. Secara bahasa, jaiz berarti boleh, munfasil berarti terpisah. Sedangkan secara istilah, mad jaiz munfasil adalah hukum bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat atau berbeda kalimat atau terpisah. Perhatikan pada contoh yang pertama. Pada contoh yang pertama ini berbunyi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Perhatikan pada huruf yang diberi warna merah dan warna putih. Pada warna merah merupakan hukum bacaan dari mad tabi'i karena ada huruf waw sukun sebelumnya berharokat dhamma bertemu dengan hamzah berharokat kasrah. Kenapa disebut dua kalimat atau berbeda kalimat atau disebut terpisah? Karena pada lafaz qalu innama ini merupakan susunan kata yang terdiri dari dua kalimat. Pada lafaz qalu memiliki arti mereka berkata. Pada lafaz innama memiliki arti sesungguhnya kami. Pada contoh yang kedua berbunyi itu dirahman Perhatikan di sini ada tanda merah dan putih. Pada lafaz ma ini merupakan contoh dari mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah. Kenapa disebut dalam dua kalimat? Karena kalimat ini merupakan susunan dari kata yang terpisah. Pada lafaz ma memiliki arti kepada, unziro memiliki arti yang pernah diberi peringatan. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah kita lihat video pembelajarannya berkaitan dengan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya silakan kita bentuk kelompok. Putra silakan bikin posisinya 4 orang, putri berarti 5 orang. Silakan bentuk kelompok. Jangan lupa dibawa ini untuk memandu kalian salah satunya buka Al-Quran hadis. Ada di halaman 70 ya, masuk bab 4. Nanti Al-Quran juga. Tugasnya ngapain Ibu? Menuliskan pengertian mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil dan mencari contoh-contohnya dari Al-Quran ataupun boleh dari surah-surah pendek juz amma. Bisa dimengerti? Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Silakan posisinya dulu. Yasmin boleh bantu Ibu, Nak? Al-Quran. Dicari nanti. Ya. Disiapkan alat tulisnya, bukunya. Ada yang butuh buku lagi? Oke. Terima kasih Yasmin. Ini LKPD-nya, nanti langsung kalian bisa diskusi. Setelah diskusi, nanti kalian akan presentasikan apa hasil diskusi kalian. Termasuk kalau ada yang belum mengerti, nanti boleh ditanyakan. Jelas ya, bisa dimengerti? Ini Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya ya. Bab 4 halaman 70, kita masuk bab 4 ya, halaman 70. Nah, di situ ada juga beberapa referensi atau penjelasan-penjelasan. Bisa nanti kalian baca di situ. Jangan lupa nama kelompoknya. Silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan dikerjakan dari sekarang, diskusikan, dicari, dibuka. Cari, coba dibuka. Baik dari Al-Quran juga boleh. Dari buku pembelajaran juga boleh. Ya. Oh, ada yang mau ke kamar mandi ya, silakan. Ada yang kebelet ya. Jangan lama-lama ya. Kesian kelompok yang satu.
Ya, boleh, silakan. Betul. Yang sudah dapat satu-satu ya. Contohnya di sini, oh di sini udah dua contohnya. Sini baru satu, tambahin lagi. Satu lagi. Mana kelompoknya Pak Is? Sudah dapat berapakah? Oh, baru satu-satu ya. Oh, ini udah dua. Ayo tambahin lagi. Cari lagi contohnya. Biar dapat empat. Yang mana? Gila. Nah, lihat di sini ada matobi'i. Ketemu apa nih? Hamzah, tapi bentuknya alif ya. Berarti mad apa nih? Dalam dua kalimat kalau yang ini ada dua kalimat nih. Berarti mad apa kalau yang dua kalimat? Mad jaiz apa mad wajib yang dua kalimat? Mad jaiz. Anak kelompok Yasmin, kelompok Yasmin. Oh, subhanallah sudah selesai ya. Rapi sekali. Ini masih ada, oh masih ada juga yang mencari. Bagus sekali, lanjutkan sambil nungguin teman yang belum. Gimana kelompok Sofi? Oh masih mencari ya. Dilanjutkan ya. Terus Indah, oh, udah di pengertian ya? Betul. Depani, sudah dapat contohnya? Udah. Udah banyak. Oh, coba kita lihat kelompok sini. Oh, udah. Oh, Jasinda yang bagian sekretarisnya ya, yang menulis dari tadi. Iya. Dikit lagi ya, ayo semangat. Ayo kelompoknya Zaidan semangat. Dikit lagi. Wow, satu lagi tinggal ya. Oh, kelompok Nazil masih bingung kayaknya nih, masih kocok-kocok tip X. Oh, tinggal satu lagi. Oh, tadi ada yang salah. Oh iya. Sekretarisnya berarti Zaidan ya. Yang lain anggota, bantuin nyari gitu. Oh, ini Pais sekretarisnya Pais. Enggak apa-apa, boleh. Betul sekali. Nah, udah dapet tuh Nazil ya katanya. Nah, atau enak Kausar ya. Itu tadi contoh yang depan itu ya. Kelompok Sopi gimana nak? Udah selesai? Alhamdulillah sudah selesai katanya. Udah siap nih mau maju entah ke depan. Gimana dengan kelompoknya Zaidan? Oh, dikit lagi katanya. Oh, sedikit. Oke, masih pengertian dikit lagi kita mau ditambahin. Bagus. Kelompok Yasmin gimana nak? Sudah? Alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah. Ibu menanya kelompok Pais nih. Oh, lagi sedang proses kalau kelompok Pais. Apa nah? Pais gimana kelompoknya sudah? Oh, oh satu lagi. Oke, silakan dilanjut. Masih ada waktu. Nazil. Langganan tip.
Tuh ada kucing, kucing juga mau belajar ya. Kita pintu dibuka karena memang udaranya agak panas ini ya, agak pengap. Berarti kayak dua kelompok sudah nih, kelompok Yasmin, kelompok Sofi, kelompok Zaidan juga udah ya dah. Oh lagi proses, ada ditambahin, oke. Tinggal satu lagi, kelompok Faiz. Selesai, alhamdulillah kelompok Faiz selesai. Jaidan gimana kelompoknya? Alhamdulillah, berarti udah selesai semua ya. Baiklah, kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok Putra atau Putri nih? Oh, Putri dulu katanya. Kelompok Sopi dulu, silakan maju. Nanti kita seling. Putri, Putra, Putri, Putra. Gitu, biar adil. Jangan lupa perkenalkan dulu. Mari dengarkan bersama, simak temannya yang sedang presentasi. Suaranya ya nak, agak kencang. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya tentang mad. Ya.
Sekian dari Fakultas Kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuknya apresiasi untuk teman kalian yang sudah maju ke depan. Selanjutnya kelompok putra kita seling ya. Siapa dulu nih? Kelompoknya Zaidan apa Pais? Suit coba. Ayo silakan yang kalah maju duluan. Pais maju kelompoknya. Nah. Udah nggak apa-apa sama. Ya. Jangan lupa seperti Putri tadi salam dulu perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok Putri Yasmin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kelompok terakhir, kelompok Zaidan, silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo yang serius sambil ketawa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, sudah selesai semua presentasinya. Silakan kembali ke posisi awal lagi. Kita akan refleksi sebentar. Lembar LKPD-nya dikumpulkan. Masing-masing kelompok mana? Ya. Kelompok Sopi mana, Nak? Kelompok Nazril? Sudah ke posisi? Oke, silakan perhatikan. Kita akan refleksi alias pembahasan sebentar melalui yang tadi. Alhamdulillah tadi dari 4 kelompok. Dari kelompok pertama, kelompok Sopi, bagus penyampaiannya, tapi suaranya imut-imut masih ya. Masih imut-imut. Tapi untuk ke materinya, penyampaian sudah lumayan bagus. Untuk kelompoknya Yasmin, alhamdulillah suaranya juga terdengar. Lumayan terdengar keras ya, walaupun ada juga yang kesana-sananya juga suaranya hilang, masih imut-imut juga. Pembahasannya juga bagus, materi yang udah disampaikan. Untuk yang Putra, untuk kelompoknya Faiz, itu juga sebenarnya sudah bagus, cuman tadi kurang contoh-contohnya, masih terlalu sedikit. Begitupun dengan kelompoknya Zaidan, malah dia mah sambil ketawa-ketawa, ini belum serius nih, belum fokus. Padahal sudah bagus, contohnya sudah lumayan banyak. Cuman malah pada ketawa. Jadi kalau Ibu mau urutkan untuk presentasi atau maju ke depan tadi, kelompok pertama untuk kategori yang terbaik itu masih jatuh ke kelompok Yasmin, seperti pertemuan sebelumnya. Kelompok yang keduanya masih kelompok Sofi.
Nah, untuk putranya, ketiganya kelompok Faiz. Terakhir paling bontot, kelompoknya Zaidan. Karena tadi bukan fokus malah pada ketawa, padahal sudah bagus. Itu, tapi mudah-mudahan ke depannya kalian bisa lebih baik lagi. Baiklah, pembahasan kita ulas sebentar sedikit. Tadi kita sudah masuk ke tema atau pembahasan tentang mad wajib, muttasil, dan mad jaiz munfasil. Sekali lagi, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pengertian mad apa? Memanjangkan. Memanjangkan bacaan ya. Sedangkan wajib artinya harus. Muttasil bersambung atau menyambungkan. Jadi kalau digabung, mad wajib muttasil adalah, ada yang bisa? Memanjangkan bacaan yang harus disambungkan dalam satu kalimat. Dibaca sepanjang berapa? Ada yang 6, ada yang 5. Jelas ya? Jadi tidak disalahkan juga yang baca 6, tapi kebanyakan rata-rata baca 5. Selanjutnya mad jaiz. Mad memanjangkan, jaiz boleh. Munfasil terpisah. Artinya memanjangkan bacaan dalam 2 kalimat, atau ketika mad tobi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat atau kalimat yang terpisah. Kalau tadi mad wajib memanjangkan bacaan, ketika ada mad tobi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Jelas ya? Contoh-contohnya pun tadi sudah alhamdulillah. Pesan ibu jangan lupa di rumah yang belum ngaji, kayak tadi Bagas tuh, kayaknya belum ngaji nih di rumah, makanya bingung pas tadi di depan. Terus yang belum ngaji, usahain ngaji. Kenapa? Tadi sekali lagi ketika kamu mempelajari Al-Quran, itu banyak sekali kebaikannya, banyak sekali pahalanya. Insya Allah nanti kalian selalu diberikan yang namanya keberkahan dan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jelas ya? Makanya terus ngaji, terus perbaiki bacaan Al-Qurannya, sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Bisa dimengerti? Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, masuk pembahasan bab 5 tentang isi kandungan Quran surat Al-Balad dari ayat 1 sampai ayat 10. Jangan lupa jaga kondisi di rumah, tetap ngajinya, yang belum ngaji juga tetap ngaji, biar insya Allah kita semua selalu dalam keberkahan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Mari bersama-sama kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.